kenapa tiba-tiba startup itu Halo Founders, welcome back again to our YouTube channel di Money Entertainment. Di mana di segmen kali ini kita akan bahas banyak seputar startup. Teman-teman mungkin banyak udah tahu ya tentang startup. Startup itu ya perusahaan rintisan yang dimana dibangun dengan asas disruptif. Jadi ide-ide disruptif untuk membangun suatu perusahaan teknologi yang fungsinya ya untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia ataupun akses-akses untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, anyway, tapi di video kali ini kita lagi di mana nih? kita sekarang lagi di Villa Gelato namanya. Villa Gelato yang ada di Taman Barito. Taman Barito. Ya ini experience yang baru banget ya. Benar-benar. Karena sebelumnya kita take di studio, sekarang kita take di coffee shop. Iya. Gitu. Dan coffee shopnya juga memberikan experience berbeda. Jadi menu yang gue pesen namanya ala-ala Vietnam drip gitu. Oke. Tapi biasanya kan kalau kopi shop biasa Vietnam dripnya udah jadi. Ini kita ngeracik sendiri, jadi kita tuang sendiri, kita racik sendiri. Itu salah satu experience yang asik bagus sih. Asik. Jadi biasanya udah jadi nih kita bikin sendiri gitu ya. Ngeracik sendiri. Tapi anyway langsung kita masuk ke pembahasan ya. Sebenarnya ada banyak yang mau gue tanyain di sini untuk Kak Fauzan sendiri. Kita ngomong tentang startup di Indonesia, kita mungkin bakal ngebahas dari awal kenapa startup itu naik dan kenapa startup itu akhirnya sekarang banyak yang nge-pilot atau yang tutup gitu kan, atau yang mungkin udah nggak beroperasi lagi. Itu awal mulanya tuh apa sih yang bikin startup itu naik daun di Indonesia? Yang bikin, jadi ini ada kemarin kalau kita flashback ke belakang, ada kita dunia itu terkena dampak pandemi ya, COVID-19. Nah, itu membuat para perusahaan teknologi khususnya top tech itu naik daun banget. Jadi melakukan terjadinya kenaikan yang eksponensial. Kayak contohnya Netflix, Zoom, perusahaan-perusahaan startup itu yang gede, internasional ya? Iya, yang sudah berbentuk korporasi dan itu juga dirasakan oleh startup lokal juga, seperti Tani Hub dan lain sebagainya. Jadi banyak juga startup lokal yang terkena dampak kenaikan karena pandemi, karena perusahaannya digital juga. Nah itu sih awal mulanya kenapa belakangan ini startup tuh naik daun banget, yang sahamnya bisa berkali-kali lipat, yang akhirnya selaku investor ya, venture terkena dampak juga. Jadi investasinya tuh lipat ganda lah, mengalami kenaikan 2-3 kali lipat semenjak COVID itu ya? Iya betul. Berarti menurut gue pribadi sih memang momentumnya juga pas sih. Jadi kan kayak lagi COVID, orang-orang banyak membutuhkan akses yang lebih cepat daripada yang offline. Betul. Dan ada semua dialihkan ke online, yang akhirnya terbentuklah nih startup-startup atau perusahaan teknologi yang memecahkan masalah-masalah itu. Berarti kalau misalnya kita bahas dari yang lokal nih Kak, kira-kira yang paling terkenal apa nih yang kira-kira naik banget tuh Mas itu? Yang lokal ya, kalau yang lokal salah satunya sih Tani Hub, karena itu kan dia bentuknya tuh supermarket online ya. Nah terus juga mungkin Alfa juga punya, Indomaret juga punya, Alfa Gift, Indomaret itu sangat itu bagian dari gebrakan startup itu. Sangat terkena dampak mengalami kenaikan itu, karena di saat orang dipaksa untuk di rumah dan startup tersebut kan produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari. Di saat orang nggak boleh keluar rumah, startup itu memberikan solusi. Jadi ya udah, kalau misalnya mau belanja apapun, sayur dan lain sebagainya, ya udah dari rumah aja gitu, dengan biaya ongkir yang relatif murah juga sih menurut gue ya. Dan salah satunya juga yang paling terasa ya, kalau yang ngomongin yang gede ya, Gojek udah pasti. Kalau lokal kan Gosen, Gosen, terus GoFood-nya, Gokar. Kalau misalnya mau pergi, memang ada layanan yang sempat mengalami penurunan ya di Gojek, tapi di balik itu kenaikannya juga cukup signifikan dari Gojek, dari GoRide-nya, Gokar, dan Gosen, GoFood. Itu cukup oke. Iya, mungkin yang banyak teman-teman familiar udah tahu ya, kayak itu tadi ya, Gojek, Tokopedia ya kan. Ya mungkin udah berjalan ya sekitar 7-10 tahun ya setahu gue. Ya 13 tahunan sih kalau nggak salah. 13 tahunan, yang dimana kan mereka memang timing juga kan. Jadi sebelumnya mereka emang udah tes ombak juga, tapi memang timing mereka juga pas. Jadi pas COVID pas banget, startup atau perusahaan tech ini lagi naik daun banget, dan mereka akhirnya
kena dampak dari timing Iya, itu, mereka betul. masuk akhirnya di waktu yang tepat. Gitu. Itu kan berkali-kali lipat banget ya yang kita lihat ya. Iya, karena apa ya, kan terjadinya era digital disruption. Jadi semua orang karena dipaksa untuk di rumah, semua orang dipaksa untuk masuk ke dunia digital Iya, semuanya. betul banget. Yang biasanya contoh yang biasanya kalau mau meeting itu harus ketemu di sebuah tempat atau di ruang meeting, ini dipaksa untuk ya udah harus di rumah aja. Tapi kan harus tetap melakukan kegiatan sehari-hari, belanja, meeting, kerja dan lain sebagainya harus tetap berjalan. Bener sih. Jadi itu sih era digital disruption itu memicu para startup yang bergerak di bidang digital mengalami kenaikan eksponensial dari segi penjualannya, entah dia jual produk atau jasa, dari segi saham dan lain sebagainya. Oke. Tapi walaupun saat itu banyak startup baru yang bermunculan ya, tapi kan pasti mereka punya strategi yang lumayan mirip ya. Salah satunya adalah burn rate atau bakar duit. Jadi biasanya startup-startup yang baru ini mereka bakar duit yang gede-gedean banget, ngasih promo dan lain sebagainya lah gitu ya dalam penerapannya di dunia startup. Itu kenapa gitu? Kenapa sih startup ini tuh pada bakar duit pas COVID? Balik lagi ya, karena saat itu kan perputaran uang, peredaran uang sangat banyak ya. Jadi selaku investor, venture capital semuanya suntik ke startup tuh banyak banget. Karena perputaran uangnya banyak, mereka sangat berharap dan bergantung kepada perusahaan teknologi yang dimana itu momennya, timing yang pas untuk melakukan investasi ke perusahaan teknologi. Karena semua langsung balik lagi ya, kan era digital disruption semuanya dipaksa masuk ke digital, otomatis digital itu membutuhkan teknologi. Jadi para investor melakukan injek dana ke perusahaan-perusahaan teknologi yang akhirnya perusahaan tersebut dipaksa untuk melakukan pertumbuhan yang secara signifikan, secara cepat-cepat. Dan apa ya, kayak banyak ya startup yang melakukan pertumbuhan dan menghalalkan segala cara. Ya contohnya itu tadi, ngasih promo, subsidi dan lain sebagainya. Jadi fee aplikasinya diperkecil. Nah, itu kan salah satu istilahnya tuh growth at all cost. Jadi melakukan segala cara untuk agar startupnya tumbuh dari segi user, transaksi, valuasi dan sebagainya. Jadi itu yang kenapa sih startup pada burn rate saat pandemi. Pendanaannya gampang, investor juga peredaran duitnya gampang. Ya dia berharap banget sama perusahaan teknologi, dan perusahaan teknologi juga dituntut untuk melakukan pertumbuhan secara eksponensial. Benar. Itu yang menyebabkan para startup melakukan burn rate saat itu. Oke. Di tengah maraknya startup pas itu ya, kan banyak ya anak-anak muda yang mulai mengenal nih tentang startup, dan mereka juga, dan saat itu mungkin gue pribadi juga dari 2020 2021 tuh udah mulai melihat dan mulai kayak oh ternyata startup tuh kayak gini gitu kan. Dan gue mulai mencari tahu, terutama kayak dulu tuh ada film drama Korea yang namanya Startup. Iya. Nah itu kan lumayan bikin anak muda ini kayaknya termotivasi. Apa sih namanya, culture kerjanya tuh gitu kan, enak, seru, asik gitu kan, kayak maksudnya nggak dari kantornya casual banget, work from anywhere, metode kerjanya sangat fleksibel. Iya, tapi kan lagi-lagi itu kan nggak seperti yang mereka lihat ya. Pasti ada kerja keras yang lebih keras lagi betul. Gitu. Tapi apa sih awal mula kenapa startup ini benar-benar familiar di masyarakat Indo gitu? Ya, jadi startup ini sangat familiar. Yang pertama ya karena ini kita ngomongin startup teknologi ya, karena startup lingkupnya sangat luas. Kalau untuk startup teknologi kenapa familiar? Yang pertama karena itu dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Bisa memperingkas kerjaan mereka, bisa membuat kerjaan mereka lebih mudah juga. Jadi misalnya nih ada orang yang dia menjadi copywriter ya. Jadi biasanya copywriter di creative agency yang mungkin dia satu kali bikin copywriting itu bisa 1 atau 2 hari, dengan adanya beberapa teknologi yang datang mungkin bisa diselesaikan dengan 1 atau 2 jam. Nah itu jadi sangat membantu banget buat kehidupan sehari-hari, entah itu di kerjaan atau kehidupan sehari-hari. Berarti menguntungkan untuk pemilik startupnya juga, menguntungkan untuk dia sebagai masyarakat juga ya? Betul. Contoh aja sih kayak misalnya startup yang udah gede gitu ya, kayak Gojek dan lain sebagainya kan, itu satu membuka lapangan kerja, ya kan? Yang akhirnya orang-orang sebelumnya masih nggak tahu mau kerja apa, akhirnya ada nih alternatif yang mudah gitu kan. Jadi Gojek atau mungkin Tokopedia atau startup lainnya yang akhirnya memberikan sejenis peluang ya untuk masyarakat Indo yang mau bekerja. Nih ada nih pekerjaan nih, ada startup yang kayak gini yang lo bisa akses dengan sangat mudah. Iya, kayak gitu. Karena kan kalau kita kilas balik, pengangguran di Indonesia cukup tinggi ya. Jadi dengan adanya beberapa startup yang berhasil
di pasar itu membuat lapangan kerjaan yang sangat banyak ya. Contohnya itu Tokopedia, Gojek yang terasa sangat masif sih Gojek ya. Karena terlihat Jakarta sangat hijau ya. Yang tadinya hanya biru aja di Jakarta kan. Tadinya hanya banyak burung biru berkeliaran, sekarang udah banyak yang hijau-hijau dan lain sebagainya berkeliaran di area Jabodetabek lah. Itu sangat terlihat sekali, membuat opportunity dari lapangan pekerjaannya oke banget. Iya. Tapi gue pernah baca ya di salah satu data dari Menteri Perekonomian kalau nggak salah. Jadi startup di Indonesia tuh udah 2.400 Kak. 2.400 sekitar gitulah ya, kurang lebih. Dan pasti di 2.400 tuh nggak semuanya berjalan dengan baik ya kan. Pasti ada yang banyak yang gagal dan lain sebagainya. Kira-kira nih menurut Kakak setelah adanya kenaikan yang begitu eksponensial, apa sih yang belakangan ini tuh bikin startup itu mulai downtrend, atau disebutnya kan kalau dalam istilah ekonomi atau istilah apa lah gitu ya, tech winter. Nah, jadi perusahaan teknologi mulai mengalami itu tadi, winter, yang dimana mereka harus akhirnya gagal turun dan pilot bahkan gitu, atau layoff. Nah itu sih dampak yang paling gede dan mungkin paling baik dirasakan dari investor juga, mungkin merasa ada yang rugi, dan juga pegawainya juga dan pemilik startup juga kayak gitu, foundernya. Kira-kira gimana? Oke, kenapa ya? Maksudnya kenapa tiba-tiba startup itu bisa mengalami downtrend atau tech winter? Yang pertama, kemarin kan naiknya karena pandemi ya. Jadi ada beberapa startup yang mengaku atau melakukan klarifikasi dia salah strategi saat menghadapi endemi. Jadi setelah pandemi kita kan masuk ke fase endemi. Jadi yang tadinya orang dipaksa untuk digital semua, dipaksa untuk di rumah, orang akhirnya kan kangen untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kangennya meledak berarti. Iya, jadi kangen buat meeting yang secara konvensional, ketemu, dan kangen buat belanja ke supermarket, kangen buat nonton bioskop dan lain sebagainya lah. Nah, itu salah satu ketidaksiapan startup menghadapi fase itu. Jadi mereka pikir oke nih, kita uptrend nih. Uptrendnya pasti akan panjang. Jadi banyak startup yang pikir oke, kita bakal panjang nih untuk fase uptrendnya. Mungkin downtrendnya masih lama. Nah, mereka nggak sadar ketika muncul fase endemi, yaitu rasa kangen itu kan manusiawi banget ya. Jadi banyak yang salah strategi. Jadi pas saat pandemi itu melakukan hiring yang gila-gilaan, melakukan benret yang gila-gilaan, pembakaran uang dari segi promosi dan lain sebagainya, itu melakukan subsidi, diskon, melakukan voucher promo dan lain sebagainya, melakukan hiring. Nah, itu yang membuat mereka salah ambil langkah saat itu. Padahal kan ketika dia lihat pas masa endemi, semua ya contoh kayak perusahaan-perusahaan besar ya, Netflix, Zoom, itu sahamnya turun puluhan % saat endemi karena semua orang udah jarang ada yang pakai. Meta pun kayaknya mengalami kerugian banyak. Dia sekarang naik lagi. Iya, dia sampai layoff berapa puluh ribu karyawan. Gojek pun melakukan hal yang sama. Tani Hub, Febelio melakukan Febelio itu pilot di tahun 2021 kalau nggak 2021 masuk COVID tapi. Iya, Febelio udah mulai pilot di COVID karena saat dia udah diinjek, yaitu mungkin ada beberapa strategi yang salah untuk diambil. Menurut gue sih itu. Mungkin kalau yang gue lihat ya, kenapa investor itu benar-benar ngelihat founders kalau misalnya mau injek dana atau misalnya mau suntik dana ke startup, karena itu ya di situ kelihatan kayak seberapa adaptif sih si founder ini dalam menghadapin fenomena itu kan, perubahan-perubahan dari pandemi ke endemi dan lain sebagainya gitu. Itu sih kenapa penting banget untuk teman-teman founders tuh bisa melihat apa sih yang bakal terjadi ke depan. Mungkin yang terakhir, ada nggak kira-kira pesan dari kakak, kira-kira apa sih yang harusnya difokusin sama startup di Indonesia ini? Apakah kita harus fokus kemana atau fokus ke kayak gimana kayak gitu? Menurut gua apa yang harus dilakukan startup untuk kedepannya ya. Jadi yang pertama kita harus back to basic, balik ke bisnis yang konvensional. Jadi startup tuh sekarang jangan melulu ngandelin valuasi, harus fokus ke profitabilitas, harus fokus ke sustain. Jadi buatlah startup yang mendistrupsi masalah
dan membuat solusi dari layer by layer dari kalangan atas sampai bawah. Nah itu, dan bikinlah sebuah bisnis yang sekiranya bisa sustain sampai kapanpun. Yang ya itu kan yang dilakukan oleh bisnis pada zaman dahulu ya, bisnis konvensional, dia memikirkan hal itu, profit dan sustain. Itu menurut gua yang harus dilakukan startup untuk saat-saat ini sih. Oke. Berarti gua ambil summary-nya, intinya kalau kita mau sebagai founders yang bagus itu punya startup yang jelas, kita harus back to basic tadi ya. Fokus ke profitability dan sustainability. Karena kalau misalnya kayak kita ngejar valuasi kan ya itu kan ya memang hanya angka di atas kertas gitu kan. Oke, mungkin itu cukup clear ya, cukup terjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Mungkin cukup ya diskusi kita di pagi hari ini, dan semoga teman-teman yang lagi nonton, para founders atau entrepreneurs yang lagi ngejalanin startup, atau mungkin yang lagi struggling juga, atau mungkin yang udah di fase yang seperti apa, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar dan sharing pengalaman kalian untuk teman-teman yang baru mau membangun startup, mungkin seperti itu. Mungkin sekiranya cukup ya. Oke. And yes, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, and see you guys in the next video.